I don't know who you are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas dari Pak Heru, Prof Heru, maaf, yaitu matkul manajemen strategik. Ya, pertama-tama kenalkan, saya Haris Surah Yusranto dengan NIM 2021 Saya Rijadi Suatu Rahman dengan NIM 202104105440. Saya Ahmad Hasimul Fikri dengan NIM 202104105566. Saya dengan Rahmadi Chandra dengan NIM 202104105542. Ya, langsung saja kita ingin mewawancarai UMKM ya. Ini apa sih Mas? Enggak, dari saya sendiri itu lapak sikil. Sebelumnya perkenalkan dulu Mas. Oh, iya. Dengan Mas siapa? Oh, saya Adit, Mas. Oh, Mas Adit. Ya. Ini Mas Saya siapa? Fendi. Oh ya. Ini apa ini Mas? Kalau dari yang saya sendiri itu lapak sikil. Ya. Kan ada dua. Ya. Yang satunya ini teman Dari saya. Selesaikan. Jadi kita kebetulan tokonya kolaps. Jadinya saya punya Selesaikan, Mas Fendi punya lapak sikil. Oh, Seperti kolaborasi gitu Mas. Iya. ini kalau berdiri sejak tahun berapa sih Mas? Kalau dari tempat saya sendiri itu di tahun 2020 itu di bulan Januari. Pas corona-coronanya. Iya, habis setelah corona. Ya, itu waktu corona juga. Untuk dari yang saya sendiri Kalau dari Seles itu sebenarnya kalau kita dari 2013. Tapi kalau untuk merambah ke second baru 2022. Kayak gitu. Oh, Bisa nggak Mas ceritain awal berdirinya Lapak Sikil untuk memilih bisnis ini? Kok bisa memilih bisnis kayak Latar Lapak belakangnya. Sikil? Latar belakang. awalnya itu dari hobi koleksi sepatu. Itu pertama saya juga ikut di salah satu ini, pertama saya ikut di Slash Tahun Sepatu Baru. Itu saya berjalan di tahun masih SMP. Saya udah ikut masih ini kan pertama Slash Sepatu Baru, belum tambah ke second. Lalu di tahun 2020 itu kan sudah berhasil kelas sepatu. Nah itu pertama berjalan di Facebook Marketplace, itu dijual satu. Nah lama kelamaan itu kan laku, terus baca hobi. Nah itu lalu membuka akun Instagram, merapat ke Instagram, lalu satu persen COD itu suruh follow gitu. Nah sampai sekarang saat ini beda lagi dengan teman saya. Kalau dari Masnya gimana Mas? Kalau dari Selesaikan kebetulan saya dulu awalnya jualan sepatu itu dari tahun 2013 ketika saya masih kuliah. Itu juga awalnya sama, hobi juga, karena hobi sering beli sepatu. Terus punya kepikiran ide kenapa enggak kita jual aja, karena kebetulan istilahnya saya lihat sepatu aja udah seneng, apalagi punya stok sendiri bisa jual kan tambah cuan istilahnya gitu. Nah kebetulan alhamdulillah 2013 sampai sekarang masih jalan, terus 2022 juga akhirnya karena baru booming sepatu second, akhirnya kita merambah juga ke sepatu second. Terus kebetulan kenapa saya collab dengan Lapak Sikil, karena untuk segmentasinya pun juga beda. Kalau second kebanyakan pembelinya itu lokal, area Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau untuk Lapak Sikil tuh lebih bersifat nasional. Jadi kebanyakan pembelinya bisa dari Kalimantan, dari Sumatera, dari luar daerah Jogja RI. Gitu. Strategi marketing awal jualan itu kayak gimana ya Mas? Kalau strategi marketingnya tuh melalui promosi Instagram, seperti contohnya reels Instagram itu caranya biasanya kalau bisa promosi Instagram dari teman-teman, misal punya teman suruh bagian teman-temannya, kita minta tolong bagiin biar semakin menyeluruh, semakin luas dan semakin yang tahu. Misal kalau salah satu di promosi itu di Instagram tuh reels itu misal apa ya sebut namanya FYP itu kan yang tahu kan lebih banyak, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap berjalan menggunakan.
Produk apa aja sih yang ditawarin di Lapak Sikil atau di Masnya? Kalau untuk produk yang jelas, kalau untuk slash second itu kita jualnya sepatu-sepatu second. Lapak Sikil sama ya Mas ya. Jadi sepatu second kalau untuk kita yang sudah terbentuk pasarnya itu di merek New Balance sama Nike. Jadi memang kebanyakan pada awalnya kita buka bongkar bal sepatu itu memang mix semua brand, semua model, semua tipe. Tapi kan setelah itu kita lihat berjalannya waktu yang paling laris mana, nah itu yang kita ambil untuk continue jangka panjang. Nah untuk saat ini yang udah terbentuk itu memang Nike sama New Balance. Untuk Nike tipe-tipenya kayak Air Max, Air Jordan, terus Sakai, Blazer, Air Force gitu. Kalau New Balance yang baruin sekarang yang USA kayak 990, 991, 993, terus ada 2002R kayak gitu. Kalau buat di bisnis ini sih permasalahan apa aja Mas yang bisa didapetin dalam sehari-harinya penjualan atau apapun gitu? Kalau untuk kendala banyak sih Mas sebenarnya. Salah satunya mungkin komplain. Dari pelapor. Kadang posisi customer itu udah kita video detail ke kita, udah kita sebutin untuk minus-minusnya karena kita jualnya 100%. Tapi kadang barang setelah kita kirim sampai di tempat customer ternyata yang customernya biasanya kadang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Pertama itu, terus yang kedua mereka salah pilih size. Kadang kekecilan untuk kebesaran minta tuker kayak gitu-gitulah. Itu terkait dengan komplain. Kalau terkait dengan penjualan, kendalanya biasanya kita di miss di size karena second. Jadi biasanya kalau kita second itu ambilnya kadang kan mix random. Nah kadang item yang A itu ya size-nya cuma A aja, cuma satu aja. Misalkan Air Max putih, nah itu size-nya cuma 41 ya 41 aja. Kita nggak bisa stok yang banyak 40 sampai 44 itu nggak bisa. Karena bersifat second tadi Mas ya. Gitu, betul. Nah terus Mas, kalau misal orangnya tuh minta tuker, tetap minta tuker tuh gimana? Tergantung lihat case-nya. Kalau kesalahan dari kita tukar nggak masalah. Tapi kalau kesalahan dari customer ya mohon maaf, kita nggak bisa. Tapi masih ada garansi kalau misalkan mau tukar barang, kemungkinan masih bisa. Tapi kalau untuk balik duit kita nggak bisa. Kalau misal mau tuker barang tapi barangnya tuh pas emang susah dicari atau nggak ada gitu, Ya nggak bisa. Tetap nggak bisa. Visi misi dari usaha sendiri nih apa aja? Untuk visi misinya yang jelas, yang pertama kalau untuk kita buka toko sepatu ini, yang pertama ya yang jelas kita namanya manusia ya butuh apa ya? Butuh pemasukan lah ya. Intinya butuh pemasukan buat kehidupan setelahnya, apalagi kalau saya kan kebetulan sudah berkeluarga, udah punya anak. Jadi ya memang untuk menghidupi keluarga yang pertama itu. Yang kedua ya yang jelas karena kita menyaring untuk pegawai itu orang-orang sekitar sini, jadi ya sedikit banyak untuk bantulah orang-orang sekitar sini yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian kalau untuk slash dan Lapak Sikil itu yang kerja di kita ada sekitar 7 orang, jadi ya lumayan lah untuk nambahin apa istilah pemasukan untuk mereka. Gitu. Terus untuk misi kedepannya kita ya semoga nanti bisa tambah cabang atau mungkin memperbesar toko lah. Kalau visi misi dari pribadi Mas Andi? Itu yang pertama kan dulu untuk mengisi itu waktu luang setelah tidak ada perkuliahan. Saya sebenarnya juga kuliah di UST, sekarang juga masih. Jadi ke sana ya nah itu awal mulai kan buat mengisi waktu luang di waktu setelah kuliah. Nah kan saya sendiri membuat toko itu kan karena agar ada pemasukan juga, intinya kan sebagai orang kan saya sendiri kan kalau bisa jangan minta orang tua saja, kalau bisa sendiri. Kalau punya orang sendiri kan tidak menyusahkan orang tua, sekarang kawan-kawan sudah bertanggung jawab untuk membayar kuliah saya. Untuk misi saya sendiri ya semoga tetap bisa lancar dan insya Allah sama saya buka cabang dan bisa. Gimana sih buat pengelolaan keuangannya? Apa memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik? Gimana sih cara mengelola kasnya atau
Kalau untuk pengelolaan uang tuh yang jelas kalau kami satu pintu. Kebetulan kalau untuk toko kan ada dua, Slash Footwear, Slash Second. Kebetulan Slash Second collab dengan Lapak Zikil. Kalau untuk pengelolaan uangnya itu memang satu pintu, uang itu semua yang bawa untuk harian itu Mas Fendi. Jadi yang bertanggung jawab untuk uang harian itu Mas Fendi. Nanti biasanya Mas Fendi itu store ke saya seminggu sekali. Nah gitu. Terus kalau untuk terkait dengan catatan dan segala macam kita karena dulu saya pernah pakai Moka, tapi karena pandemi dan pada waktu itu kan Moka berbayar. 1 tahunnya sekitar 2, sekian. Nah itu akhirnya kita kembali ke Excel untuk pencatatan stok penjualan, terus event segala macam kita pakai Excel. Berarti juga sering ikut event-event gitu ya? Iya, seperti contohnya kemarin di CDC Penjualannya kencang? ya alhamdulillah, namanya jualan kan juga sering naik, sering turun juga. Kalau misalnya Mas, sewaktu-waktu penjualannya menurun, gimana Masnya untuk menstabilin usahanya biar gaji karyawannya itu tetap dibayar ya? Ya, jadi gini Mas, karena kita ujung tombaknya tuh di sosial media dan itu bisa ketika menurun tuh diidentifikasinya dari jangkauan di insightnya di Instagram. Nah itu setiap hari kan update sekitar jam 2:30 sore itu insightnya per minggu, kunjungan profil apa segala macam berapa. Nah ketika itu dari hari per hari turun grafiknya, nah itu biasanya nanti kita pertama adain giveaway, kita tembak lewat giveaway. Yang kedua lewat promosi, misalkan nanti kita bikin event all item seisi toko semua 300.000, 350.000 misalkan gitu. Terus yang ketiga biasanya nanti selagi event jalan kita tetap tembak ke misalkan selebgram via TikTok atau Instagram misalnya gitu untuk up insight, karena insightnya di Instagram mempengaruhi dalam penjualan. Untuk karyawannya sendiri bagaimana untuk mengawasi kinerja karyawan tersebut? Itu kalau dari istilah saya kan saya sama Mas Adit gantian. Misalnya saya masuk di pagi sampai sore, ntar Mas Adit masuk di malam gitu. Kalau misal ntar Mas Adit libur, nanti misal kayak saya full di toko atau misal saya libur, Mas Adit full di toko, itu cuman menghandle kalau misal ada kekurangan di toko, cuman di kontrol aja kekurangannya apa, nanti lebihnya kalau kita yang ngecek kekurangannya kurang apa, lalu agar tetap berjalan lancar sama yang jaga kan nggak terasa misal kayak tersepelekan atau gimana. Jadi tetap ada salah satu dari saya atau Mas Adit ini. Yang jelas menambahkan ya, jelas kita berdua ya sekedar controlling terkait dengan SOP, karena semua karyawan kan sudah kita bagi untuk job desk dan SOP-nya. Jadi kita yang jelas tetap tiap hari kesini untuk controlling itu, jadi biar nggak melenceng dari SOP atau melenceng dari job desk-nya. Itu sih kalau untuk kita. Kalau misalnya Mas, karyawannya ada yang melanggar SOP, itu pemberian hukuman atau kayak gimana? Kalau untuk terkait karyawan yang melanggar SOP itu yang pertama biasanya kita kasih teguran dulu. Kita lihat ketika kita tegur kita evaluasi. Biasanya kita evaluasi seminggu 1 sampai 2 minggu. Kita lihat apakah masih mengulangi hal yang sama atau enggak. Terus ketika nanti misalkan mengulangi hal yang sama berarti sudah teguran kedua. Nah itu berarti sudah warning. Saya kasih warning untuk 1 kali lagi ketika dia melakukan kesalahan, berarti mau nggak mau harus keluar, ikutan ulang. Dan terkait dengan itu biasanya nanti kita lihat tergantung SOP-nya. Jadi ketika memang yang dilanggar itu memang terkait SOP yang memang cukup vital, biasanya nggak harus nunggu 3 kali, mungkin 2 kali udah kita. Apa tantangannya kan banyak kan Mas, jual kayak gini nggak cuma 1-2, apalagi sekarang ini banyak yang buka. Kompetitor Mas. Gimana menghadapi kompetitor yang ada? Kalau dari saya itu yang terutama, kalau dari saya utamakan di luar kota, menaikkan yang di luar kota. Misalnya kayak promosi itu kan menaikkan di luar kota kan, itu kan dari jangkauan dari sini kan udah beda. Yang pertama,
Jadi kita memperluas di pembeli online di misal kayak di luar kota tuh, misal kirim-kirim kayak yang mempromosikan plat TikTok. Itu kan nggak semua di area sini juga. Itu kan memperluas jangkauan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjual harga yang lebih berkurang. Misal kayak di normalnya 600 kita jual dikurang 25 atau 30 jadi 560 atau 570, jadi lebih harganya tetap lebih turun. murah daripada yang lain. Tapi kalau kualitas insya Allah tetap kita samakan. Tapi kalau misal harga kita kurangin, bisa kayak laba dikurangin dikit nggak apa-apa. Yang penting kan tetap berjalan lancar, stabil gitu. Jadi tidak dimatikan oleh penjual-penjual baru. Kita bermain dengan misal kalau biasanya harga normal sedikit ya, orang-orang kalau misalnya beli itu masih tetap murah di sana gitu. Tapi kan dengan penjual baru itu kan nggak mungkin juga kalau misalnya penjual baru langsung meluas ke mana-mana juga. Kita kan pembeli lama juga tetap insya Allah. Kalau terkait dengan kompetitor, yang jelas kalau kita yang pertama dari segi pelayanan juga kita tingkatkan terkait dengan itu sudah ada SOP-nya untuk karyawan. Jadi ketika ada customer masuk ya bisa mungkin nanti kita layani dengan baik lah istilahnya gitu. Terus yang kedua juga nanti kita untuk sepatu second hampir ya saya nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan jualnya hanya sepatu aja. Jadi nggak dikasih free box atau segala macam. Kalau kita kasih ya mungkin itu nilai plus dari kita kasih box replace. Soalnya kan kalau untuk sepatu second memang nggak dapat box dari sananya. Itu bisa untuk mengatasi kompetitor kayak gitu sih kita. Terus yang jelas yang ketiga biasanya kita kasih free ongkir juga untuk Jawa dan Pulau Bali. Seluruh Jawa dan Pulau Bali untuk kirim-kirim keluar kota kita kasih free ongkir. Untuk strategi pemasarannya tuh seperti apa sih Mas? Untuk strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran kita kan punya Sosial media. sosial media. Ya kayak ya sosial media, tapi itu kayak bentuknya gimana? Misal kayak buy one get one atau Kita banyak. diskon gitu. Banyak Mas. Gimana? Yang pertama giveaway. Oh ya. Via giveaway. Terus yang kedua tadi kita buat event. Event itu biasanya kita jalan mungkin 2 bulan sekali terkait dengan itu kayak kemarin opening toko lapak sikil gitu, all item 300 atau all item 350. Terus yang ketiga nanti optimasi dari seleb TikTok atau selebgram. Ya biasanya kita itu sih karena kita memang uji tombaknya sosial media. Kita banyak untuk jenis-jenis promonya kita banyak. Kadang kita collab juga sama klinik dan klinis itu cuci sepatu. Oh ada cuci sepatu juga? Ya ada cuci sepatu, tapi itu yang punya temen kita sebagai drop point aja. Jadi posisinya nanti kita collab ketika ada orang jual kita kasih voucher gratis cuci. Kayak gitu juga. Terima kasih Mas karena sudah meluangkan waktunya. Saya perwakilan dari teman-teman saya sangat-sangat berterima kasih dan semoga tambah luas lagi, tambah besar untuk lapak sikil dan juga slash footwear dan slash footwear second dan juga klinis atau apa tadi cuci sepatu. Terima kasih banyak Mas pengalaman Masnya. Saya tutup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan cuma beli sepatu doang, tapi nggak bersih. Di sini menyediakan alat untuk cuci sepatu nih, ada brushlessnya. Di sini juga menyediakan jasa-jasa cuci sepatu kalau buat yang mager, jamin bersih, pol. Iya, langsung aja lapak sikil. Salam kita. Keren bos, jangan lupa datang ke lapak sikil. Stumbled round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried, so now I'm giving up.
A heartbreak in mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city.